warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Pak Khair, gimana kabarnya siang ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Saya sehat walafiat dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya di siang hari ini. Alhamdulillah kalau gitu. Senang mendengarnya dan senang sekali bisa berdialog dengan Bapak. Mungkin kita ada waktu 5 hingga 10 menit ya. Kita ngobrolnya santai aja Pak. Nggak perlu sungkan nanti kalau ada yang ingin diceritakan. Sebelum kita mulai percakapan ini atau pembicaraan ini, Bapak sudah makan siang? Alhamdulillah sudah, Bu. Tadi saya makan siang di kantin sama teman-teman dan alhamdulillah juga tadi makan siangnya setelah salat zuhur. Baik Pak. Lalu apa nih yang ingin Bapak bicarakan di siang ini bersama saya? Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Begini, Bu, sekarang kan awal tahun pelajaran baru di 2024-2025. Sebagaimana edaran yang disampaikan oleh Ibu, bahwa semua guru harus menyerahkan perangkat pembelajaran ke Wakasek bidang kurikulum terkait penyusunan KSP kurikulum satuan pendidikan. Dan deadline itu paling lambat 3 hari lagi. Dan mohon maaf sekali Bu, sepertinya saya belum bisa menyelesaikannya. Jadi terkait hal ini yang ingin saya bicarakan pada obrolan kali ini. Oke, Bapak memiliki kendala ya dalam penyusunan perangkat pembelajaran tadi. Selain itu ada lagi Pak? Saat ini saya juga lagi sibuk dengan tugas tambahan sebagai bendahara BOS reguler atau BOS pusat, dan saya juga diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium komputer. Nah, di lab tersebut saya juga diberi tambahan bahwa saya harus menyiapkan persiapan placement test atau tes untuk penjurusan peserta didik baru. Jadi lumayan berat ini tanggung jawab di awal-awal tahun pelajaran ini. Oh iya, begitu ya. Oke, kita cuma ada waktu pendek nih Pak ya, tapi semoga waktu yang pendek ini bisa kita maksimalkan ya. Dalam obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan atau adakah yang bisa dibantu seperti itu? Baik Bu, sebenarnya saya minta kelonggaran waktu terkait atas pengumpulan perangkat pembelajaran. Mengingat saya kan tadi punya tugas tambahan sebagai bendahara BOS dan juga sebagai kepala lab dan persiapan untuk placement test jurusan, sehingga perlu saya menyelesaikan tugas baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan. Karena saya menyadari kedua hal tersebut itu sangat penting dan menjadi tanggung jawab saya. Bolehkah Bu, saya meminta kelonggaran gitu? Oh iya, saya sangat mengerti dengan kondisi yang Bapak alami saat ini. Lalu sampai saat ini terkait posisi ketercapaian, perangkat ajar apa saja yang sudah, dan belum Bapak kerjakan? Terkait perangkat ajar, saya sudah nyusun rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, kriteria ketercapaian, tujuan pembelajaran juga, sampai analisis capaian dan alur tujuan pembelajaran. Sudah saya kerjakan semua, namun yang belum selesai yaitu terkait dengan modul ajar saja lagi, Bu. Oh iya. Kalau dipresentasekan, berapa persen ketercapaiannya? Menurut hemat saya, kira-kira posisinya saya berada di 60% yang sudah saya kerjakan modul ajarnya, Bu.
Baik, jadi ketercapaiannya di skala 6 ya, Pak, ya? Ya. Eee, jadi di luar dari adanya tugas tambahan, apalagi atau adakah hambatan dalam penyusunan modul ajar bagi Bapak? Tentu saja saya punya tantangan atau hambatan karena menyusun modul ajar tentu tidak mudah bagi saya, karena saya juga harus menganalisis kebutuhan belajar murid kelas 10, sementara ini kan masih MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi data kebutuhan belajar mereka belum saya kantongi atau belum saya dapatkan. Mmm, selain itu, apalagi Pak hambatannya? Mungkin ada lagi? Eee Selain ini, saya juga harus membuat modul ajar yang sesuai dengan konsentrasi keahlian atau jurusan murid. Karena saya kan ngajar SMK, jadi modul ajar saya harus berbentuk ISP, English for Specific Purposes, yaitu sesuai dengan jurusan mereka. Ini tantangan juga bagi saya. Nah, luar biasa sekali, Pak. Eee, saya sependapat dengan Anda bahwa modul ajar harus sesuai dengan kebutuhan belajar dan jurusan murid ya, terutama dalam hafal bahasa Inggris. Lalu ketercapaian penyusunan modul ajar agar menjadi 100%, apa strategi Bapak untuk itu? Tentu saja untuk mengatasi hal ini, yaitu saya harus punya manajemen waktu dalam bekerja. Saya harus memilah hal yang menjadi prioritas bagi saya atau kewajiban utama terkait dengan persiapan pembelajaran. Karena tugas pokok saya kan ada mengajar dan menyusun perangkat pembelajaran sebagai bahan saya untuk menjadi arahan atau pedoman nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Baik, jadi dalam waktu dekat ini, kapan bisa dilakukan yang di luar kesibukan Bapak ya, karena banyak mengerjakan tugas tambahan tadi, kira-kira kapan nih bisa dilakukan? Oke, saya akan mencoba mengerjakan penyusunan modul ajar mulai besok, Bu. Karena 3 hari ke depan kan waktu deadline-nya, dan saya harus berusaha fokus. Setelah 3 hari ini semuanya kelar dan saya bisa mencapai 100% dari 60 tadi, lalu saya akan fokus lagi ke tugas tambahan terkait dengan penjurusan atau placement test dan juga urusan terkait dengan pembukuan belanja BOS reguler. Oke, untuk mencapai tujuan atau ketercapaian tersebut, lalu apa yang Bapak butuhkan? Tentu saja saya membutuhkan dukungan sekolah, dukungan dari ibu, dukungan dari rekan-rekan, serta jaringan internet, Bu, agar saya mudah mencari dan menyiapkan materi dan sumber belajar, serta ketersediaan kertas di TU untuk mencetak perangkat nanti. Oke, baik. Baik, Pak, hal ini nanti segera akan saya koordinasikan dengan kepala tata usaha. Lalu apa ada hal lainnya yang perlu atau Bapak butuhkan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak rencanakan tersebut atau, komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Saya berusaha untuk berkomitmen dalam menyelesaikan penyusunan modul ajar tadi dalam waktu 3 hari untuk diserahkan ke Wakasek bidang kurikulum. Dan sebelumnya dalam prosentase tadi kan saya 60% sehingga mencapai 100, saya juga harus bisa mengelola waktu senggang, baik itu waktu di saat ada kegiatan di luar waktu di kelas, ataupun ada tugas tambahan, sehingga saya mengerjakannya nanti bisa juga di waktu-waktu luang, baik itu waktu di kantor, ataupun nanti saat saya pulang di rumah nanti saya akan kerjakan. Baik, di penghujung obrolan ini nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini tadi?
Ya, saya tentu saja sangat mendapatkan pencerahan yang luar Iya. biasa, Bu. Karena kan cuma 3 hari, saya tadi berpikir gimana, apa saya sanggup dan saya bisa gitu menyerahkannya ke Iya. Wasek bidang kurikulum tadi. Dan saya bingung, saya harus berbuat apa dan juga tugas tambahan yang ada juga harus diselesaikan. Dan terima kasih sehingga saya dapat hari ini pencerahan dan juga arahan sehingga saya tadi punya rencana bisa menyelesaikannya dan bisa membagi waktu. Baik, sama-sama Pak. Saya juga senang sekali sebenarnya kalau ada guru yang mau ngobrol gitu ya terkait tugas dan kewajiban kita ya, karena sudah merupakan tugas dan kewajiban kita dalam memenuhi tugas kita sebagai guru yang berpihak pada murid. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Bapak terkait Baik. capaian dalam penyusunan modul ajar tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan kita akan ketemu dan saya akan ceritakan hasilnya, bagaimana refleksinya. Baik, Oke. saya tunggu dengan Ya, senang hati. selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak.